Arneta yang tadinya bahagia saat melihat Bara pulang lebih cepat dari biasanya, kini terkejut saat melihat suaminya itu datang bersama Lea Richard. Bahkan dengan santainya Bara menggenggam tangan wanita itu, memasuki mansion mereka tanpa peduli pada perasaannya. Bara, apa yang kau lakukan? Kenapa kau bawa wanita itu kemari? Bukankah udah pernah aku katakan untuk menjauhi wanita itu? Arneta berkata dengan penuh amarah dan rasa cemburu yang membakar hatinya. Dia istriku dan dia berhak berada di mansion ini. Jawab Bara dengan tegas. Dan kau? Bara menatap tajam Arneta. Aku beri waktu setengah jam untuk mengemasi seluruh barangmu dan angkat kaki dari sini. Apa? Arneta menatap tak percaya dengan apa yang didengarnya. Suaminya itu mengusir dirinya tepat di depan wanita yang bernama Lea Richard. Sayang, kau jangan bercanda. Bagaimana bisa kau mengusirku? Aku ini sedang mengandung anakmu, keturunan Clover. Ujar Arneta sembari berjalan mendekati Bara. Keturunan Clover, kau bilang? Bara tertawa sinis. Bagaimana bisa anak yang bukan dari benihku kau sebut sebagai keturunan Clover? What? Bara, kau mabuk ya? Jelas-jelas anak yang aku kandung ini anakmu, darah dagingmu dan... Cukup Arneta. Bara udah muak dengan semua drama yang dilakukan wanita itu. Tidakkah Arneta sadari selama ini ia sudah berbuat baik dengan menikahi wanita itu? Meskipun Bara sangat yakin anak yang ada di kandungan Arneta bukan miliknya. Dan semua itu ia lakukan hanya sebatas menolong Arneta sampai wanita itu melahirkan. Tapi sekarang Bara udah tidak dapat menahan lagi untuk tidak menceraikan Arneta. Mengingat fitnah yang dilakukan wanita itu pada Lea. Baca ini. Bara melemparkan hasil tes DNA miliknya tepat di depan wajah Arneta. Apa ini? Arneta mengambil amplop tersebut lalu membuka dan membaca isi di dalamnya. Tidak mungkin. Bagaimana bisa hasil ini ada? Sedangkan aku tidak pernah merasa melakukan tes DNA itu. Arneta melempar surat keterangan tersebut sebagai bentuk penolakan hasil di dalamnya. Tentu saja bisa. 2 minggu yang lalu kau masuk rumah sakit. Dan kau tidak lupa bukan apa yang dilakukan oleh Dr. Gilbert waktu itu? Tanya Lea yang sejak tadi diam saja melihat perdebatan antara Bara dengan Arneta. Seluruh tubuh Arneta terasa lemas. Bahkan kedua kakinya kini tidak bisa menahan bobot tubuhnya. Saat mengetahui siasatnya yang berpura-pura sakit, hanya untuk menggagalkan rencana bulan madu Bara dan Lea, justru membawanya pada kehancuran. Kalian licik. Kalian udah berbuat curang dengan membodohi aku. Aku bisa laporkan kalian berdua karena udah melakukan tes DNA tanpa izin. Arneta berkata dengan penuh amarah. Silakan saja, kami tidak takut. Dan jangan lupa kau akan berhadapan dengan siapa? Ujar Bara dengan seringai tipis di bibirnya. Kelak, Arneta menelan Solipa dengan sesak payah. Dia lupa harus berhadapan dengan siapa jika melaporkan tindakan Bara dan Lea. Karena bukan hanya satu keluarga besar yang harus dihadapi, melainkan 2 keluarga besar, yaitu Richard dan Clover. Dan udah dapat dipastikan dirinya akan kalah, karena bagi kedua keluarga besar itu menghadapinya sama seperti menghadapi butiran debu. Aku tidak terima, teriak Arneta dengan frustasi, sembari menatap Lea dengan tajam. Kau, ini pasti perbuatanmu. Ia hendak mendekati Lea, namun langkahnya terhenti, karena Bara udah lebih dulu menyembunyikan wanita itu di balik punggung. Minggir Bara, aku ingin membuat perhitungan pada wanita itu. Dia udah merebutmu dariku, dan karena itu juga hubungan kita jadi berantakan. Arneta berusaha menggapai tubuh Lea meski tidak sampai, karena tubuh tegak Bara tidak bergeser sedikit pun, meski udah ia pukul dengan kasar. Hentikan Arneta. Bara menahan tangan wanita itu lalu menyeretnya menuju pintu keluar. Ia tidak peduli Arneta berteriak memohon untuk dilepaskan, karena batas kesabarannya udah habis jika menyangkut keselamatan Lea. Mulai hari ini, jangan pernah menginjakkan kakimu di mansionku.
dan barang-barangmu biar pelayan yang akan membereskannya. Ucap Bara setelah membawa wanita itu keluar dari mansionnya. Bara, aku mohon jangan usir aku. Arneta menarik tangan Bara saat pria itu hendak pergi. Aku mohon kasihani aku yang sedang hamil besar ini, pintanya dengan menangis. Bara membalik badannya untuk menatap Arneta, menatap mantan kekasihnya yang dulu begitu ia cintai. Arneta, apa kau tidak sadar? Selama ini aku sudah membantumu dengan menikahimu. Meskipun aku tahu anak yang kau kandung bukan milikku. Tapi sekarang, aku tidak bisa membantumu lagi setelah apa yang kau lakukan pada Lea. Dengan memfitnah wanita yang sangat aku cintai. Ucap Bara panjang lebar untuk yang pertama kalinya. Memfitnah? Aku tidak pernah memfitnah Lea. Sahut Arneta dengan bingung sembari mengusap air matanya dengan kasar. Kau lupa kejadian saat kau terjatuh? Kau menuduh Lea yang udah mendorongmu. Tapi Lea yang mendorongku, kau lihat sendiri bukan? Bara menggelengkan kepalanya. Lihatlah, bahkan dalam kondisi seperti ini, kau masih bisa berbohong. Apa perlu aku tunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan bagaimana kau terjatuh? Dan Arneta langsung terdiam. Dia lupa kalau mansion semewa milik suaminya itu pasti mempunyai CCTV di setiap sudutnya. Dan dengan bodohnya Arneta merasa perbuatannya itu tidak akan diketahui oleh Bara. Jika kau sudah tahu yang sebenarnya, kenapa tetap mengusir Lea dari mansion ini dan berbuat baik dengan merawatku? Tanya Arneta dengan penuh amarah. Aku melakukan semua itu untuk melindungi wanitaku sambil menunggu hasil tes DNA. Kau? Arneta mengepalkan kedua tangannya. Ia memang tahu suaminya itu masih sering menemui Lea. Tapi Arneta tidak tahu jika sikap baik pihak Bara selama ini hanya sandiwara semata. Sekarang kau tunggu di sini. Pelayan yang akan membawa semua barangmu. Tunggu Bara. Arneta menahan langkah suaminya. Aku mengaku salah, tapi aku mohon, maafkan aku dan izinkan aku untuk tinggal di mansionmu sampai aku melahirkan. Tidak bisa. Bara hendak masuk kembali ke dalam mansion, namun langkahnya terhenti saat melihat Lea yang berdiri di pintu. Lea, aku minta maaf. Arneta yang juga melihat keberadaan Lea langsung mendekati wanita itu, karena saat ini hanya Lea yang bisa membantunya untuk tetap tinggal di mansion milik Bara. Aku tahu aku salah, tapi aku mohon beri aku kesempatan untuk tinggal di mansion ini sampai aku melahirkan. Lea menatap Arneta lalu menatap wajah Bara yang mengisyaratkan untuk menolak permintaan wanita itu. Tapi Lea tidak tega untuk menolaknya, karena ia merasa kasihan pada bayi yang ada di perut Arneta. Meski Lea tahu Arneta memiliki apartemen mewah yang bisa dijadikan tempat berlindung, tapi ia juga tahu di apartemen tersebut Arneta tinggal sendiri. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Arneta atau pada kandungannya? Siapa yang akan menolong wanita itu? Dan semua pertanyaan itu terus berputar di otaknya, hingga membuat Lea bingung harus menjawab apa atas permintaan Arneta. Maaf Arneta, tapi aku tidak bisa mengizinkanmu tinggal di sini. Ucap Lea setelah memikirkan jawaban yang tepat untuk kebaikan mereka bertiga. Bara tersenyum bangga dengan keputusan yang diambil oleh wanitanya, tapi tidak dengan Arneta, karena wanita itu tidak terima dengan penolakan yang dilakukan istri kedua suaminya. Lea, kenapa kau jadi jahat seperti ini? Aku hanya minta tolong untuk tetap tinggal sampai aku melahirkan. Aku janji tidak akan mengganggu kalian lagi. Pinta Arneta dengan memohon dan menangis. Ia tidak ingin keluar begitu saja dari mansion Barat sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan yang diinginkannya adalah menjadikan Bara sebagai ayah dari anaknya dan keturunan seorang Clover. Aku tidak bisa. Lea menatap kasihan pada Arneta. Kau jahat, Lea Richard. Kau wanita yang tidak berperasaan, tega mengusir wanita hamil seperti aku. Arneta masih berusaha untuk membujuk Lea agar iba kepadanya. Aku memang tidak bisa mengizinkanmu tinggal di mansion ini, tapi aku akan membantu untuk meminta pertanggungjawaban dari pria yang udah menghamilimu. Aku tidak butuh itu. Yang aku butuhkan hanya tinggal sementara di mansion ini. Arneta tetap bersikeras dengan keinginannya.
Ia tidak ingin tinggal bersama Brian dan kehilangan semua kemewahan yang ada di kediaman Clover. Tapi Arnetta, kasihan bayimu jika tidak tahu siapa ayah kandungnya. Dan tempat yang dibutuhkan kalian saat ini adalah pria yang udah menghamilimu. Saut Lea dengan tegas. Sudahlah sayang, kita tidak perlu berdebat dengan wanita dan licik seperti dia. Bara menggandeng Lea masuk ke dalam mentionnya. Tunggu Bara, aku tidak terima kau sebut aku Jala. Teriak Arnetta dengan penuh amarah. Lalu apa panggilan yang tepat untukmu yang tidur dengan banyak pria? Dan aku yakin kau sendiri pasti tidak tahu siapa pria dari anakmu. Apa kau bilang? Arnetta sangat marah dikatakan tidak tahu siapa yang udah menanamkan benih di rahimnya. Aku tahu pasti siapa ayah dari anak yang aku kandung ini. Benarkah? Jika begitu katakan siapa dia. Tantang Bara. Dia Brian, laki-laki yang cukup kaya meski tidak sekaya dirimu. Jawab Arnetta tidak kalah sinisnya. Ia tidak peduli lagi membongkar rahasia yang selama ini disimpannya. Karena ia merasa sudah tidak ada kesempatan baginya untuk merebut Bara dan menjadi bagian dari keluarga Clover. Brian, saut Bara dan Lea bersamaan dengan wajah yang terkejut. Bagaimana tidak terkejut saat Arnetta mengatakan nama seorang pria yang jelas-jelas sudah terbukti bukan sang pemilik bayi yang dikandung wanita itu. Ya, dia Brian, pria yang tidak kalah hebatnya di atas ranjang. Sindir Arnetta dengan tersenyum sinis, sementara Bara hanya terkekeh geli. Kau yakin anak itu milik Brian? Apa maksudmu berbicara seperti itu? Tentu aja aku yakin anak ini milik Brian. Ucap Arnetta dengan perasaan yang tiba-tiba aja tidak enak. Karena sejujurnya ia tidak terlalu yakin anak itu milik Brian, mengingat malam itu bukan hanya dengan Brian ia melakukannya. Tapi Arnetta, anak itu bukan milik Brian. Saut Lea sembari menghela napasnya dengan kasar. Ia tidak menyangka Arnetta yang notabene yang membuatnya aja sendiri tidak tahu dengan jelas siapa pemilik bayi yang ada di kandungannya. Menampakkan seberapa jalang wanita tersebut. Apa? Kami bukan hanya melakukan tes DNA terhadap Bara, tapi juga pada Brian. Dan hasilnya tidak ada yang cocok. Itu artinya Brian juga bukan. Tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Arnetta yang terkejut sampai mundur ke belakang. Beberapa langkah sembari memegang perutnya yang buncit. Tidak mungkin bayi ini milik dia. Kami hanya melakukannya satu kali. Gemam Arnetta dengan wajah yang terkejut dan pucat. Aku tidak berbohong. Lea mengambil hasil tes DNA milik Brian dan diberikannya pada Arnetta. Ya Tuhan, bekik Arnetta setelah membaca isi tulisan di dalamnya. Ini tidak mungkin. Arnetta yang begitu terkejut langsung tak sadarkan diri. Untuk aja dengan sigap Bara menahan tubuh Arnetta hingga wanita itu tidak terjatuh di atas lantai, lalu membawanya ke dalam mention dengan terburu-buru. Dan Lea yang melihat semua itu tidak ada rasa cemburu sedikit pun. Ia justru merasa bangga karena suaminya itu pria baik yang dapat diandalkan. Dan ia sudah tidak sabar untuk mengandung anak dari seorang Bara Clover.